Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya dalam program orasi obrolan arah santri yang pada malam hari ini bertepatan dengan di bulan suci Ramadan, dan tentunya saya di sini sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Abbas. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah hari kedua Ramadan, Mas. Berarti ketiga ya? Iya. Lancar puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja Mas Abbas ini melanjutkan program kita yang sudah ada 2 apa 3 gitu ya, Iya. untuk orasi Banyak itu. lah pokoknya, iya. Iya, banyak. Oke, jadi pada malam hari ini temanya karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Mas ya. Ini ada berbagai pertanyaan yang sudah saya rangkum dari sekian abang-abang santri, mbak-mbak juga, atau dari subscriber kita yang ada di YouTube juga. Itu banyak Mas pertanyaan. Benar. Tapi di sini ada 4 pertanyaan yang paling nanti saya tanyakan ke Mas Abbas tentang Ramadan tentunya, Mas ya. Boleh. Jadi bisa langsung kita mulai, Mas ini. Boleh, Untuk silakan. pertanyaan pertama, Mas ya. Boleh. Berkaitan dengan Ramadan sendiri nih, Mas ya. Sebenarnya kalau penamaan Ramadan itu sendiri tuh ada apa ya? Filosofi atau latar belakang atau Kenapa gimana? dinamakan Ramadan gitu? Iya, untuk gini. penamaan. Ramadan itu bulan yang suci yang mana kalau menurut Hasyiat al-Bujairumi Alal Khotib itu mengatakan bahwa ada beberapa qaul tentang Ramadan. Tentang kenapa kok bisa dinamakan Ramadan. Yang pertama qaul yang saya ungkapkan, yang pertama itu memang zaman dulu orang-orang terdahulu itu ketika menamakan bulan atau memindah bulan dari bahasa-bahasa dulu, ketepatan ketika bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas atau lagi musim panas. Ramadan itu Iya. penamaannya. Nah, sedangkan ada ulama yang mengatakan Ramadan itu kenapa kok bisa dikatakan Ramadan ya? Karena yurmidud dzunub. Ini yang paling pas sebenarnya dengan agama ya, yurmidud dzunub. Apa Karena sih? di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita itu terbakar. Nah, karena di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan untuk pembakar dosa atau penghilang dosa. Sehingga iya. kenapa dinamakan Ramadan? Karena Ramadan itu adalah membakar dosa. Kata Ramadan itu kan membakar, yuhrikuha, Oke. membakar dosa. Seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk penamaannya, Mas ya. Siap. Jadi di bulan Ramadan ini yang makanya kembali ke fitri karena memang dosa-dosa itu terbakar. di situ. Terbakar. Hangus. Banyak sekali amalan-amalan yang memang di Ramadan ini membuat dosa-dosa kita itu hilang atau terbakar gitu. Oke, siap. Jadi mungkin itu latar belakang penamaan Penamaan Ramadan. Ramadan, iya. Oke, mungkin itu sudah cukup Mas untuk penamaan Iya, itu. Penamaan itu. Ya. Iya. Yang kedua di sini seperti halnya sholat gitu, Mas ya. Kayak sholat itu ketika mi'raj baru disyariatkannya sholat. Lah kalau Ramadan itu sendiri kapan sih, Mas? Iya. Disyariatkannya Ramadan atau berpuasa itu sendiri gitu. Perintah Ramadan, perintah puasa di Puasa, bulan Ramadan itu lebih tepatnya ada di tanggal 10 bulan Sya'ban, tepatnya di tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah. Itu memang baru diperintahkan kita itu atau umatnya Nabi Muhammad itu diperintah puasa. Untuk puasa. Berarti di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 10 ya, dan di tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi hijrah itu ya maksudnya. Setelah Nabi Hijrah. Lalu ada umat Islam mendeklarasikan bahwa bagi umat Islam Ramadan itu wajib berpuasa seluruhnya. 1 bulan full gitu bulan ya. full, ya. Berarti lebih dulu mana sama sholat itu? Kalau perintah sholat itu ketika masih di Mekah ya, belum hijrah ya. Belum. Perintah sholat masih iya, di Mekah. belum. Iya. Masih di Mekah ya. Masih di Mekah. Oke. Berarti Isra sholat dulu. Mi'raj itu kan ya Iya, sholat dulu Isra baru Mi'raj. ada puasa Ramadan. Gitu. Oke, siap. Berarti ini di tahun kedua hijrah setelah hijrah Nabi ke Madinah itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas, ini singkat saja. Kemudian ada penentuan. Nah, ini yang kemarin sempat ramai itu, Mas ya.
ada yang untuk tahun sekarang ada yang memulai di hari Senin tanggal 11 gitu kan. Ada juga yang memulai Ramadan itu atau puasa itu di tanggal Selasa, di tanggal 12 yang berarti di hari Selasanya. Nah, sebenarnya untuk menentukan awal Ramadan sendiri itu gimana, Mas? Begini ya, untuk penentuan bulan sebenarnya. Penentuan bulan sebenarnya kita itu karena terlalu fokus ke Ramadan dan Syawal, sehingga melupakan bulan-bulan yang lainnya. Padahal metode yang digunakan ini sama sebenarnya. Oh, sama. Artinya sama itu di bulan-bulan lain juga sama seperti itu. Ada perbedaan juga. Nah, karena ada dua metode ya. Yang pertama ada metode ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu bulan baru. Ada yang metode hisab yaitu menghitung imkanul ru'ya atau imkanul hilal lah katakan. Nah, berawal dari hadis kata Rasulullah itu mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kamu itu melihat hilal maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu aftiru. Ketika kamu lihat hilal juga maka kamu bukalah, artinya lebaran, masuk lebaran. Artinya kalau kita bisa ambil kesimpulan dari hadis, masuknya bulan ini bisa dilihat dari bagaimana kita sudah tampak belum bulan baru itu atau yang dinamakan hilal. Hilal itu bisa tampak tidak? Apakah bisa tampak kita itu melihat bulan, apa bulannya itu bisa tampak atau terlihat? Nah, terlihat atau tidak? Nah, namun loh kok ada perbedaan? Kalau misalkan melihat gitu ya, melihat, lah itu kenapa nggak ru'yah semua? Kenapa ada hisab? Ada hisab. Nah, lanjutan hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, fa in humma alaikum faqdurulah. Nah, apabila tertutup oleh mendung maka faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Lah, lafaz faqdurulah ini yang menjadikan metode atau yang menjadikan metode ini tercabang menjadi dua. Soalnya kenapa? Karena lafaz faqdurullah ini ada yang mengartikan kira-kirakanlah, maksudnya adalah hitunglah. Nah, sehingga metode ini ada dua. Yang pertama itu melihat secara langsung, yang kedua dihitung. Nah, makanya menggunakan apa? Makanya ada metode hitungan atau hisab. Sehingga begini, Kang Denny. Kalau ada hisab itu berarti menggunakan metode apa hisabnya? Bertanya gitu. Iya, Mas. Tentunya yang pertama yang harus kita ketahui harus memiliki ilmu yang pasti, metode yang pasti, yang telah terpercaya, yang telah teruji bahwa hitungan ini benar mengenai perhitungan bulan. Jadi kalau metode hitungan itu gini, kita tidak melihat, cuman menghitung bagaimana kemungkinan hilal ini muncul di hari itu atau enggak. Mungkin tidak hilal itu muncul di hari itu. Nah, jadi penentuan sih sama sebenarnya untuk adanya hilal atau tidak. Nah, yang berbeda itu metodenya. Yang satu menggunakan melihat langsung, ya kan? Ru'yatul hilal, melihat. Yang satu hanya dihitung, dikira-kirakan, kira-kira tanggal segitu sudah masuk apa hilal ini terlihat atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya sama ujungnya, ini kan melihat hilal. Cuma metodenya saja yang berbeda. Loh kok kalau memang mengira-ngirakan dan melihat itu sama, kenapa kok bisa jadi berbeda? Kan gitu. Ya gini, yang pertama kenapa bisa berbeda? Satu, metode yang dipakai itu berbeda. Antara hisab sama ru'yah. Ya. Antara hisab. Hisab. Itu berbeda. Bisa saja yang namanya mengira-ngirakan meskipun metodenya itu sudah pasti, belum tentu secara asli terlihat. Pas, iya. Ya kan satu itu. Iya. Itu kalau kita compare dengan ru'yah. Nah, mana yang benar semua itu? Dua-duanya benar. Dua-duanya boleh diikuti. Dua-duanya boleh diikuti. Nah, lalu di hisab sendiri, di hitungan sendiri juga kenapa kok masih bisa beda? Karena kalau kita Nahdlatul Ulama itu pakai dua-duanya. Yang pertama kita hitung dulu, setelah dihitung lalu dilihat apakah terlihat atau tidak. Menghitung itu kan menghitung apakah mungkin hilal itu terlihat atau tidak gitu ya. Lah, yang kedua masalah standar. Standarnya juga beda-beda.
Jadi gini, kalau kita lihat hilal itu di atas ufuk, Bentar, ufuk. standarnya Ufuk di atas ya. Oh gitu. Di atas. Lah, itu kalau 2 derajat di atas ufuk, ada yang mengatakan ulama ini hilal bisa terlihat ini. Berarti hilal ini sudah muncul, sudah masuk bulan baru. Udah nyampe 2 derajat. 2 derajat di atas ufuk itu Di sudah atas ufuk. masuk bulan baru. Itu standarnya 2 derajat. Ada yang Standar, mengatakan. ya. Lah, pemerintah atau ulama lain, dalam hal ini pemerintah mengikuti ulama itu standarnya 3 derajat. Oh, Lah ini kan sudah berbeda. iya. Berarti misalkan hilal ada di 2,5 derajat. Menurut pemerintah belum, menurut satu ulama itu sudah. Nah, Iya. ini yang jadi berbeda, standar juga jadi berbeda. Makanya pas kemarin itu penentuan, saya itu tanya ke ahli hisab, ke teman saya itu, bahwa hitungan imkanur ru'yah atau mungkin tidak terlihat hilal itu berapa. Ternyata hanya 0, derajat. Oh, 0, jadi untuk berapa tahun derajat? sekarang? Iya, Berarti tahun kemarin itu. Yang kemarin itu. Enggak terlihat Mas berarti. Nah, nggak terlihat, makanya hasilnya pas di ru'yah nggak ada. Makanya hari Selasa kan ketika ru'yah, ketika kita mengikuti ru'yatul hilal. Lah, tetap kok Muhammadiyah, ya dalam hal ini saya tidak menyalahkan Muhammadiyah sama sekali. Kok bisa menetapkan Senin padahal kan tidak 0, lah standar Muhammadiyah juga punya sendiri. Bahwa standar Muhammadiyah 0, berapa derajat itu tetap dianggap masuk sudah masuk bulan baru. Bulan baru. Sehingga ini standar ini beda-beda. Kenapa? Kok penetapan bulan Ramadan atau Syawal atau yang lainnya ini berbeda? Oh gitu. Iya. Ya jadi untuk menentukan itu tadi ya. Antara hisab sama ru'yatul hilal yang tadi sudah disampaikan itu. Oke, mungkin ini menjadi pelajaran juga buat kita, Mas, artinya untuk supaya artinya kita itu tidak gampang untuk menyalahkan. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah, dua-duanya betul gitu. Kebenaran itu suatu hal, tidak ada kebenaran yang absolut kecuali kebenaran Tuhan. Iya. Kalau kebenaran Tuhan dan nabinya tentunya, yang mana nabi juga berasal dari Tuhan. Kalau kebenaran selain daripada nabi dan Tuhan dan nabinya, maka itu tidak ada salah, tapi yang ada adalah sudut pandang bagaimana menilai benar atau salah. Kan gitu? Siap. Kan gitu kan? Oke, siap. Itu untuk cara menentukan awal Ramadan, Mas ya. Penamaan sudah, pertama kali disyariatkan, ketentuan juga sudah. Nah, ini sebenarnya banyak Mas ya, artinya orang-orang itu, ayo mumpung Ramadan nih, kita berbenah diri, memperbaiki diri gitu kan. Dilalahnya ibaratnya kayak sholat, ada yang nambah rajin gitu kan dengan adanya Ramadan. Sebenarnya Mas ya, ada keistimewaan sendiri enggak sih? Artinya bulan Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lain ya? Oh banyak kan gitu. Ramadan itu jadi bulan yang sangat luas bagi kita agama Allah bahwa ketika kita memasuki bulan Ramadan maka ibadah fardu kita, salah satunya ini ya, ibadah fardu kita itu ganjarannya 70 kali lipat daripada ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa. Ya. 70 kali lipat. Satu itu. Yang kedua, Ramadan ini disebutkan syahrul mubarak. Bulan yang sangat diberkahi. Kenapa? Karena di bulan itulah satu, ada beberapa peristiwa. Ada namanya Lailatul Qadar yang mana ibadah di Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada ibadah di dalam 1000 bulan. Yang ketiga itu ada nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran itu juga di bulan Ramadan. Meskipun tanggalnya juga khilaf juga, ya kan? Banyak yang mengatakan 17 Ramadan umumnya. Ada yang mengatakan Isyruna talata wa isyrin, 23 Ramadan, khalawna min Ramadan. Ada yang 23. Nah, biqat'in nadri atau terlepas dari itu semua, Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Pada intinya kan seperti itu kan. Adapun tanggalnya itu khilaf itu nggak masalah, tapi yang jelas Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Salah satu wahyu sekaligus mukjizat yang terbaik yang ada pada peradaban umat manusia. Quran itu kan, karena sampai saat ini masih ada soalnya. Dan masih otentik, Mas. Masih otentik, tidak pernah diubah-ubah karena tidak bisa. Kan karena kata Allah kan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga langsung. Nah itu. Lalu banyak
misalkan ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu ganjarannya Masya Allah. Lalu sunnah-sunnah yang lain juga banyak yang berlipat ganda. Untuk pahalanya, Mas ya. Hanya di bulan Ramadan. Nah, ini pun salah, itu kan keistimewaan semua, Mas. Keistimewaan semua itu. Oke. Nah, ini satu lagi, Mas. Sebenarnya di bulan Ramadan itu kan ada tuh yang istilahnya ketika bulan Ramadan datang, setan-setan itu dibelenggu gitu kan. Iya. Itu maksudnya wujud setan ya. Wujud setan itu seperti apa, model yang gimana, terus Gini. dibelenggu tuh gimana maksudnya tuh? Yang pertama, setan itu adalah sifat yang mana alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hati manusia untuk beribadah. Pasal yang kedua, ya berarti kalau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu bisa terjadi setan itu sifat yang mungkin persifatan itu dilakukan oleh minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin dan manusia. Lalu bagaimana? Memang ada hadisnya. Suddifat asyayatin, setan-setan terbelenggu, terpenjara lah gitu. Tapi kok masih banyak kemaksiatan terjadi? Itu kan gitu kan? Itu banyak dipertanyakan tuh, Mas. Gimana itu? Lah yang kita tidak pernah di Fathul Bari itu mengatakan maksud suddifat asyayatin atau setan itu terbelenggu. Yang pertama satu, tidak semua setan terbelenggu. Makanya masih ada kejahatan kemaksiatan yang lain. Kalau yang kedua, maksudnya itu adalah tidak semua setan terbelenggu, tapi banyak setan yang terbelenggu sehingga kemaksiatan itu jarang. Bandingkan ketika bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan, coba bandingkan kejahatan banyak mana? Selain Ramadan. Sesimpel gini. Orang-orang yang ya katakan belum baik ya. Itu pasti kalau di bulan Ramadan, ayolah kita taraweh. Kan gitu. Lah itu kan berarti mengurangi intensitas dia itu bermaksiat. Lah itu keberkahan Ramadan di situ. Maksud daripada setan terbelenggu gitu. Jadi mengurangi intensitas maksiat di bulan-bulan yang lain gitu. Jadi memang tidak semua setan terbelenggu sehingga kemaksiatan yang ada di bulan lain yang banyak sekali itu terkurangi dan sangat kurang pada bulan Ramadan itu. Banyak juga orang-orang yang yang tadinya maksiat tapi di bulan Ramadan tidak maksiat, minimal mengurangi maksiatnya. Kan begitu? Iya, minimal Ramadan lah ya kita ini. Setelah itu ya terlepas itu lah nanti. Siap. Oke, mungkin itu saja Mas ya. Untuk pertanyaan sudah ditanyakan semuanya. Ya, siap. Semoga makasih sebelumnya Mas ini. Ya, sama-sama. Semoga di bulan suci ini kita selalu diberi kesehatan, lancar semuanya Mas. Amin. Semoga manfaat juga apa yang tadi sudah disampaikan. Amin. Oke, mungkin itu saja orasi kita atau program orasi kita pada malam hari ini atau pada kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan puasanya dilancarkan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.